wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah kemaslahatan. Ini diperbolehkan atas dasar kemaslahatan, atas dasar kepentingan, manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita harus bisa memahami apa itu maslahah, apa itu kepentingan, apakah maslahah dan kepentingan itu diatur di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, atau hanya sekedar yang penting manfaat, kita bisa melakukan sesuatu tersebut atas dasar manfaat, atas dasar maslahah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang al-maslahah al-mursalah. Para fuqaha menegaskan al-maslahatul mursalah yaitu setiap kemaslahatan yang mana tidak ada nas di dalam agama, di dalam syariat yang menganggap kemaslahatan tersebut, ya, baik secara khusus ataupun secara umum. Jadi tidak ada dalil khusus ataupun dalil umum yang menganggap kemaslahatan tersebut. Itu namanya al-maslahatul mursalah. Oleh karena itu, kalau ada dalil khusus, maka tidak bisa dikategorikan itu adalah maslahah. Contoh, menulis Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu sesuatu yang ada masalahnya dan ada dalil, ada perintah untuk menulis Al-Quran. Perintah dari Rasulullah SAW. Ada dalil khusus yang berkaitan tersebut. Atau perintah untuk membaca. Nah, ini tidak bisa dikategorikan al-maslahah. Karena ada dalil khusus yang membahas tentang tersebut. Atau dalil umum, contoh, ya, yaitu menegakkan kebaikan dengan segala cara yang baik. Nah, ini kan. Atau mencegah segala kemungkaran dengan segala cara yang baik. Nah, ini tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini. Tapi caranya yang berbeda-beda. Ini menggunakan si fulan, menggunakan cara fulan, cara A, B, menggunakan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi masih dalam kategori yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan dalil umumnya. Nah, ini juga tidak bisa dikategorikan al-maslahah. Karena ada dalil, ya. Kalau maslahah al-mursalah tidak ada dalil yang menegaskan hal itu. Nah, ini. Oleh karena itu, ya, kita juga harus memahami apa itu maslahah. Maka ulama menegaskan yang namanya maslahah itu adalah al-manfaat. Itu kemanfaatan. Itu namanya maslahah. Tapi kemanfaatan yang sesuai dengan maqasidus syara', ya, dengan kaidah-kaidah syara', dengan tujuan agama. Dan kita tahu bahwa maqasidus syara' itu ada dzururiyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Kalau ada kemanfaatan tapi bertentangan dengan maqasidus syara', itu tidak bisa dikategorikan maslahah. Ya. Karena tidak semua yang memberikan manfaat itu maslahah. Nah, ini contoh, ada orang jual beli dengan cara riba, memberikan manfaat kepada sebagian orang, tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan maqasidus syara'. Jadi tidak semuanya yang manfaat itu maslahah, tidak. Begitu juga, ya, tidak semua madharat itu, ya,
yang ditolak di dalam agama, madarat yang ditolak oleh agama itu tidak ada manfaatnya. Ya ada juga manfaatnya kadang-kadang. Tapi kadang manfaatnya lebih kecil daripada madaratnya. Tapi yang jelas tidak semua manfaat itu maslahah. Ini. Tapi yang dianggap di dalam agama manfaat yang bagaimana? Manfaat yang tidak bertentangan dengan maqasidus syara'. Itu. Nah, maqasidus tadi saya terangkan yaitu apa? Yaitu ada 5, yaitu daruriyat. Nah, ini. Jadi daruriyat ini ya, sesuatu yang pokok, yaitu ad-din wal nafsul wal aql wal nasl wal mal. Jadi ada 5 yang harus dijaga, yaitu agama, nafas, ya, kemudian akal, nasal keturunan, wal mal, harta benda. Ini yang masuk kategori daruriyat. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari 5 ini, maka terjadi kerusakan. Nah ini. Maka daruriyat harus terpenuhi daruriyat ini. Kalau nggak terpenuhi maka terjadi al-halak, rusak. Nah, sehingga manfaat ini harus dikaji dari segi ad-din, wal nafas, wal aql, wal nasl, wal mal. Nah, jangan sampai kita ya berbicara tentang manfaat-manfaat ini kan untuk kepentingan umat, ini untuk manfaat umat. Nah, bahasa ini harus diimbangi dengan kajian lain bahwa manfaat yang tidak bertentangan dengan agama, manfaat yang tidak bertentangan dengan nafas, manfaat yang tidak bertentangan dengan akal, manfaat yang tidak bertentangan dengan nafsu dan mal. Nah ini ad-daruriyat. Nah, kemudian yang kedua, ya, karena tadi saya katakan tidak bertentangan dengan daruriyat, sehingga ya syuriat al-ibadat. Kemudian ada kewajiban yang namanya makan, minum, karena itu adalah menjaga an-nafas, badan. Kalau ada orang mengatakan, udahlah saya nggak usah makan, ini urusan hidup, urusan mati itu Allah, nggak boleh, haram. Karena Allah menegaskan wala tulqu biaidikum ilal tahluka, jangan kau jatuhkan diri kamu pada kehancuran. Artinya, seseorang yang tidak mau makan, yang mengakibatkan rusaknya jasadnya, yang mengakibatkan kematian, maka itu sama saja dia membunuh dirinya sendiri. Dan itu hukumnya haram. Nah, karena atas dasar menjaga nafas, menjaga badan ini, sehingga kalau ada orang tidak menemukan makanan apapun kecuali bangkai, diperbolehkan demi untuk menjaga apa? Menjaga jasad, menjaga hidupnya satu jasad, yaitu manusia ini. Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini namanya manfaat ya, namanya maslahah ya, maslahah. Jadi tidak semua masalah harus dihubungkan dengan tujuan-tujuan syarak ini. Oleh karena itu ya ada hukum-hukum muamalat jual beli untuk menata hubungan manusia dengan manusia, dengan yang berkaitan dengan harta benda. Tidak seenaknya orang mau ngambil harta benda orang, nggak boleh. Maka di dalam Islam menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dengan cara jual beli, dengan cara yang lainnya. Nah, ini ditata di dalam Islam. Jadi tidak boleh bertentangan dengan apa? Hukukul maliyah, hak-hak harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian atas dasar manfaat kita mendolimi orang, nggak boleh. Atas dasar manfaat kita mengambil haknya orang, nggak boleh. Nah ini. Atas dasar manfaat kemudian kita harus membunuh diri, tidak boleh. Kemudian juga ya atas dasar manfaat kita tidak boleh juga hukum aborsi.
Hukum aborsi, menggugurkan kandungan atas dasar manfaat. Apa itu? Kalau saya umpamanya punya anak 2, punya anak 3, nanti gimana makanya ini sudah kita gugurkan, saya nggak boleh. Memang ada bahasa manfaat, apa manfaatnya supaya kita bisa mendidik anak dengan baik. Tapi kalau itu sudah, bayi itu sudah ada di dalam perut seorang ibu ya. Nah kemudian apalagi sudah ada bentuk-bentuk jasad-jasadnya, sudah ada rohnya, kemudian digugurkan atas dasar manfaat, hukumnya haram, nggak boleh. Berbeda. Kalau manfaat ini ya, ini bertentangan dengan madharat. Ada madharat lain, contoh. Berbeda. Kalau seandainya ini bayi tidak digugurkan, akan berakibat kematian seorang ibu. Nah, ini beda lagi. Jadi, maka disuruh memilih antara 2. Menggugurkan bayi tersebut atau nyawa seorang ibu. Tapi ini harus dokter yang paham pasti. Nah, ini nggak apa-apa dilihat dari sisi lain. Jadi ada manfaat, yaitu menyelamatkan nyawa seorang ibu, tapi harus menggugurkan kandungan. Ini beda lagi ya, karena ada nyawa yang harus dijaga. Tapi kalau atas dasar manfaat, nanti nggak bisa didik, nanti nggak bisa ini, nanti gimana, karena dia hamil di luar nikah, nanti malu dengan orang-orang, supaya untuk menutupin aibnya. Nah, ini atas dasar manfaat kemudian menggugurkan bayi tersebut, ini tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan maqasidus syarat tadi itu, yaitu ada dzurriyyat yang harus dijaga tersebut itu. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dijaga di dalam bicara tentang manfaat dan masalah ini, yaitu hajiyat. Ya. Jadi bukan dzurriyyat. Kalau dzurriyyat itu sesuatu yang jika tidak dipenuhi, maka orang tersebut akan sampai pada kehancuran. Artinya kalau orang itu nggak makan ya pasti mati, kan gitu kan. 1 bulan nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu kan bahaya untuk dirinya sendiri. Nah, dan itu akan sampai pada kehancurannya. Nah, yang kedua adalah posisi hajiyat. Hajiyat ini di bawah dzurriyyat ya. Jadi yaitu perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang mana aktivitas ini tidak berkaitan dengan menjaga ad-dzurriyyat 5 tersebut, maqasidus syara' yaitu 5 tersebut, tidak ada kaitannya dengan din, wal nafas, wal aql, wal nasal, wal mal. Ya. Hanya apa? Hanya sekedar untuk menghilangkan satu yang masyaqqah, satu capek, satu kesulitan saja. Tapi tidak sampai pada hal kehancuran. Ya. Contoh, ada beberapa makanan-makanan yang dihalalkan, diperbolehkan dalam syariat Rasulullah SAW. Atau makanan-makanan yang mana jika dia tidak makan tersebut kurang enak rasanya. Sakit ini atau apa, tapi tidak sampai pada kehancuran. Jadi meninggalkan sesuatu tersebut itu ada masyaqqah. Nah, ini. Seperti akdul istijar, akad sewa menyewa ya, sewa menyewa. Nah, ini kalau diberhentikan tidak sampai pada orang itu sampai mati, enggak. Tapi sulit, karena tidak semua orang itu bisa mempunyai rumah dengan kontan, membeli rumah dengan kontan, atau bisa membangun rumah. Sehingga Islam itu memberikan kemudahan dengan cara istijar. Ini adalah satu kebutuhan. Ya. Tapi seandainya ditutup, tidak boleh ada ijar lagi, tidak ada sewa menyewa lagi. Nah, orang-orang tidak sampai pada satu kehancuran, akan tetapi mereka itu akan mendapatkan satu kesulitan. Nah, ini itu namanya hajiyat. Jadi masalah tersebut ini harus dihubungkan dengan hajiyat ini. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah takmiliyat, kesempurnaan saja ya. Kesempurnaan saja, seperti yang berkaitan dengan makanan, minuman,
Anda kalau nggak makan buah juga nggak apa-apa. Anda juga kalau nggak minum es jus juga nggak apa-apa. Nah itu nggak ada masalah. Ini namanya taksiyat, niat. Nah, jadi yang dijaga di dalam maslahah ya untuk terpenuhnya satu kemanfaatan dan maslahah yaitu ad-daruriyat. Nah ini ad-daruriyat ini, dan jangan sampai atas dasar maslahah kemudian menggugurkan maqasidus syara', agama, nyawa, akal, kemudian nasl, keturunan, dan harta benda. Nah, kemudian ya tadi saya katakan bahwa yang namanya maslahah itu adalah sesuatu yang tidak ada hukum atau tidak ada dalil di dalam syariat secara khusus atau secara umum, yang mana masalah ini ada satu dalil, ya satu dalil atas dasar masalah seseorang boleh melakukan sesuatu, sesuatu. Nah ini, tapi dengan syarat manfaat masalah ini tidak bertentangan dengan maqasidus syara', dan maqasidus syara' itu ada 5. Yaitu menjaga nyawa, menjaga agama, nyawa, akal, dan keturunan serta harta benda. Itu yang dimaksud maslahah, yang dimaksud manfaat. Nah ini karena kita ini sering berbicara ini maslahah, ada kemaslahatannya, ini ada manfaatnya, berarti boleh. Nah ini kan. Nah, tapi tadi saya katakan ya, kita tidak boleh menjadikan maslahah ini sebagai dalil hujjah untuk memperbolehkan perbuatan kita tanpa melihat ada kecocokan dengan maqasid syari' tersebut. Dan ini adalah syarat ya. Jadi saya ulangi lagi, kemaslahatan atau manfaat bisa dijadikan dalil oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi dengan syarat harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan maqasid syara', yaitu ada 5 tadi saya katakan, an-nafsu wal ad-din wal nafsu wal aqlu wal nasalu wal mal. Nah ini. Kemudian ya, setelah kita memahami ini ya, ada sesuatu yang harus kita pahami di dalam menjalani kehidupan ini. Nah ini, bahwa ada istilah taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman. Satu hukum fikih berubah karena perubahan zaman dan waktu. Nah ini. Dan kita melihat di zaman sekarang ini banyak perubahan-perubahan. Banyak hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman dahulu. Bahkan tidak ada dalil baik secara khusus ataupun secara umum. Nah, hanya saja terjadi di zaman sekarang ini. Nah ini. Atau ada satu hukum ya, yang mana zaman dahulu itu tidak boleh ya, tapi zaman sekarang itu boleh. Nah, karena apa? Karena ada maslahah. Nah, ini contoh ya, di dalam mazhab Hanafi ditegaskan, seorang guru ya, itu tidak boleh mengambil ujroh, mengambil upah. Yang mengajar Al-Quran itu nggak boleh mengambil upah. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh-boleh saja. Ini kita bicara dengan mazhab Hanafi. Al-mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu itu menolak, itu melarang seorang ya pengajar Al-Quran untuk mengambil upah. Nah, tapi dilihat perkembangan zaman sekarang ini berdasarkan dengan maslahah, kalau seandainya seorang pengajar Al-Quran dilarang untuk menerima upah, maka tidak ada lagi yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga ulama-ulama Hanafiyah al-mutaakhirun menegaskan boleh mengambil upah. Ya, mengambil upah atas dasar apa? Perubahan zaman. Kalau dulu Masya Allah, ada banyak orang-orang yang mengajar lillahi ta'ala tanpa adanya. Tapi untuk zaman sekarang ini kan beda, keadaannya beda. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya anak. Nah ini sehingga di dalam mazhab Syafi'i Hanafi yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Berbeda kalau mazhab Syafi'i memang dari awal memperbolehkan. Nah ini. Kemudian juga ya, kita mendengar
perkataan Imam Malik ya. Ada kita mendengar beberapa perkataan ulama-ulama Malikiyah, ya, ulama-ulama Malikiyah. Kalau Imam Malik hidup di zaman kita, kata dia, maka akan dijadikan anjing itu sebagai penjaga rumah kita. Nah ini karena perubahan zaman sekarang. Ya. Dan terjadi sekarang ini, polisi-polisi, para tentara, para polisi itu menjadikan anjing sebagai alat untuk mendeteksi, alat untuk menjaga rumah, alat untuk menjaga kawasan. Yang mana zaman dulu tidak ada model seperti itu. Tapi ulama Malikiyah menegaskan karena perubahan zaman, mereka mengatakan seandainya Imam Malik hidup di zaman kita, maka akan menjadikan anjing itu dijadikan sebagai penjaga rumah-rumah. Dan ini ada kita temukan dalam teks-teks perkataan mereka di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini. Jadi hukum itu berubah, ya. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu jika hukum tersebut itu berkaitan dengan yang dasar hukumnya adalah maslahah. Dasar hukumnya adalah qiyas. Tidak, adapun kalau urusan yang sudah qat'i sholat, kapanpun nggak berubah. Sampai mau kapanpun namanya sholat waktu nggak akan berubah. Jadi harus kita pahami, banyak orang-orang yang membicarakan tentang ini hukum harus berubah, sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan waktu. Nah, harus paham dulu ini. Ini letaknya di mana? Perubahan hukum yang berkaitan dengan perubahan waktu dan zaman. Jika hukum tersebut itu dalilnya adalah maslahah, yang berkaitan dengan maslahah, maka hukum itu berubah sesuai dengan waktu zaman. Jadi ini yang harus kita pahami sehingga seorang mufti, seorang faqih, seorang ulama harus memahami kondisi waktu, kondisi tempat, kondisi cuaca, kondisi lingkungan. Nah, harus membaca, harus mengkaji sehingga seorang faqih di saat memberikan satu fatwa, satu ketentuan hukum fikih itu tidak ada masyaqqah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena agama ini dibangun dengan kemudahan. Agama ini dibangun dengan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan. Bukan dibangun dengan satu yang sulit. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Bu'ithu bil hanafiyyati samha. Kata Nabi Muhammad, aku diutus dengan satu yang keindahan dan sesuatu yang mudah. As-samha. Dengan saling memberikan kemudahan, memaafkan. Tidak ada yang sulit di dalam syariat Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bahwa kita tidak boleh menggunakan istilah dalil maslahah, manfaat, kecuali kita harus memahami apa itu maslahah. Tadi saya tegaskan yang namanya maslahah adalah manfaat yang tidak bertentangan dengan maqasidus syara'. Dan maqasidus syara' itu ada 5 yang dijaga, yaitu agama, yang kedua adalah an-nafs, yaitu nyawa diri seorang, kemudian yang ketiga adalah al-aql, akal, yang keempat adalah an-nasl, keturunan, dan yang kelima adalah al-mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita ke semuanya dan kita termasuk hamba Allah yang akan didudukkan, didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.